Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita masih di Desa Wonosobo, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi. Kali ini kita meliput peternakannya Mas Diki. Sebelumnya kita sudah pernah sih meliput peternakannya Mas Diki, yaitu kambing perah ya Mas ya. Ya. Nah, cuman udah lama, udah 1 tahun yang lalu mungkin, lebih mungkin ya. Iya. Oke. Oke. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lupa dan ada yang belum lihat juga Mas ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana Mas. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diki Dwi Kurniawan. Saya selaku peternak kambing perah yang bertempat tinggal di Wonosobo, Dusun Kerajaan Baru, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi. Mungkin kita review beberapa ya, mungkin ada teman-teman yang belum lihat dan ada yang sudah lupa ini Mas. Nah, dulu awal itu kan masih belum seperti ini ya Mas ya, waktu belum. kita review. Belum. Masih berapa kandang kemarin itu Mas ya? Dulu itu berawal dari 1 pejantan dan 2 indukan Mas. 1 pejantan 2 indukan. Wih, itu sekarang udah berapa ekor ini? Ya, alhamdulillah sekarang beranak pinak menjadi banyak. Banyak ya. Nah, itu teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini di belakang banyak banget untuk kambingnya. Berarti kegiatan tiap hari di sini ya Mas ya? Di sini Mas, tiap hari di sini saya petani dan peternak di sini. Oke. Di kebun sini. Memang dulu basicnya peternak atau gimana Mas? Dulu itu sebenarnya itu saya anak band Mas. Anak band, wih. Dulu itu saya itu suka keluyuran gitu kan, nggak jelas. Setelah menikah baru saya bangun usaha kecil-kecilan, merawat kambing, bertani buah naga gitu. Nggak taunya ya juga membuahkan hasil lah, alhamdulillah. Oke, nah bisa dilihat ya tampilan anak band. Oke. Nah, waktu dulu kan berarti baru pertama-tama pelihara kambing atau sudah pernah dulunya Mas? Baru pertama Mas, dulu nggak pernah pelihara apa-apa, ya cuma pelihara burung apa gitu. Memang suka peternak lah. Suka peternak. Kalau kambing ini sudah, kalau nggak salah itu 2000 berapa ya? 2019 lah Mas. 2019 sampai Mulai sekarang. 2019. Berarti sudah sekitaran 5 tahun ya? 5 tahun, 4 tahun lah. Oke. Nah, dulu sempat kesulitan nggak Mas? Kalau menekuni keluh kesah di peternak kambing perah itu Mas ya. Kalau di waktu susu itu siklus Mas, maksudnya siklus itu pabrik itu penyerapan susu kan berkurang gitu, susu nggak laku gitu. Itu kendalanya di situ Mas. Oh, gitu. Makanya kalau kita itu pengen peternak kambing perah itu ya harus pinter-pinternya membuka pasar lokal sendiri gitu. Maksudnya saya bisa jual sendiri di lokalan di sini. lokal sini, di perorangan, di mana gitu, harus kayak gitu. Jadi nggak gimana Mas ya, nggak melulu ke pabrik lah. Ya itu tadi, kalau pabrik siklus susu nggak laku, kalau kita nggak punya backupan penjualan di luar pabrik, kita ya gimana ya nanti. Oke. Tapi pernah seperti itu Mas? Pernah sampai Mas, nggak laku gitu tahun Mas? 2021 Mas. 2021. Susu itu siklus selama kurang lebih itu ada 6 bulan 7 bulan. Saya sampai sewa kasturit di Muncar Mas. Sewa kasturit di Muncar ya. Sampai seperti itu. Selama 3 bulanan saya sewa kasturit di Muncar. Itu waktu itu kenapa Mas kok bisa seperti itu Mas? Apakah susunya yang membludak atau gimana? Kalau menurut saya Mas ya, kan susu kambing itu kan masih awam orang kan. Kalau yang sudah populer kan susu sapi, gitu kan. Produknya susu sapi juga masih banyak kan. Mungkin dari produk susu kambing sendiri kan masih beberapa lah Mas yang dikenal orang kan. Misalkan Etawalen, Etawaku kan cuman itu. Gitu Mas. Jadi untuk ininya produk susunya memang masih belum seterkenal susu sapi ya. Seterkenal susu sapi. Jadi akhirnya pasarnya pun juga waktu itu masih terbatas. Pasarnya masih terbatas. Tapi kalau sekarang Mas di tahun 2025 ini gimana Mas? Untuk prospek susunya Mas? Ini sekarang ini kalau peternak
peternak senior mas, nggih. Mm-mm. Peternak senior itu mungkin mengantisipasi susu siklus ini sudah tahu caranya. Sudah tahu caranya. Oke. Dan banyak juga pemula-pemula yang mau Kalau ini mau beternak kambing itu kan, apalagi kambing perah ya. Itu kan kadang bingung penjualannya. bingung penjualan. Kebetulan saya di sini juga menampung susu untuk masyarakat sini mas, teman-teman di kampung sini. Oh gitu. Ya, Berarti sistemnya kemitraan atau gimana itu mas? saya gimana? Kalau kemitraan itu kan kambing dari saya mas. Iya. Itu enggak, kambing mereka beli sendiri, susunya dijual ke saya. Gitu. Oh jadi terserah ya mau ngambil dari mana aja gitu Ya, kambingnya ya. Yang penting susunya bisa dijual ke sini. Ah. Itu teman-teman ya. Nah, ngambil juga nggak mas kalau dari luar kota Banyuwangi mas? Oh enggak mas, Enggak ya. enggak. Cukup di sini aja. Cukup di sini, di lingkungan saya sendiri sini mas. Oh itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang di luar Banyuwangi. Ya mungkin next kalau sudah tambah berkembang lagi mungkin bisa. Mungkin ya. Mungkin ya. Semoga bisa bikin produk sendiri. Nah itu. Oke. Selama ini produk yang ada di sini tuh full murni susu sapi saja, susu kambing aja atau ada yang lain mas? Murni susu kambing mas. Murni susu kambing. Atau dikasih mungkin ada rasa-rasa gitu Dulu mas, dulu waktu susu siklus dulu saya sempat buat rasa-rasa gitu. Oh gitu. Dulu. Iya. Sekarang enggak? Atau gimana? Sekarang enggak mas. Sekarang enggak. Kenapa mas? Peminatnya yang turun atau gimana? Bukan gitu mas. Masalah waktu lah mas. Masalah waktu. Iya masalah waktu. Tidak memperbanyak produk susunya tapi fokus ke perbanyakan untuk kambingnya. Ya, kalau bisa Kebanyakan seimbang lah mas. kuantitas. Breeding juga harus breeding, harus perah kayak gitu. Ya, ya. Nah, ini saya lihat ada pertambahan kalau dulu kan cuma satu dua kandang ya. Nah, sekarang ada tambahan kandang yang semi umbaran. Umbaran iya. Ini memang dulunya dirancang mau seperti ini atau gimana, Mas? Iya, Mas. Rancangnya memang seperti ini kan. Ini kan kandang kawin, Mas. Kandang kawin gitu. Oh, yang semi umbaran ini kandang kawin. Buat kandang kawin. Kalau kandang perah yang itu. Kandang perah yang di panggung. Iya, yang lama. Oke, yang lama. Gitu. Biar leluasa lah Mas kambing. Jadi bisa loncat-loncat juga, lari-lari juga teman-teman ya. Dan kena sinar matahari juga gitu ya. Ini nanti rencananya berarti akan ekspansi sampai ke sana. Ya, pengennya sih gitu Mas. Pengennya gitu. Pengennya sih gitu. Pengennya sih nambah kandang, pengennya gitu Mas. Untuk saat ini full murni ada berapa jenis saja di sini Mas? Kalau untuk kambingnya Mas? Kalau saya kambingnya ini ada sanen baru berapa ekor nih Mas? Ada sanen. Ya sapera yang dominan sapera. Sapera. Anglo 2 ekor. Anglo ada. Anglo. Etawa ada? Ada etawa. Etawa ada. Dulu sisa-sisa kambing kontes saya Mas masih ada. Oh gitu. PE ya? PE. Tuh teman-teman. Tapi yang penghasil susu yang terbanyak ini jenis mana Mas? Dari semua jenis itu Mas. Yang terbanyak ini, literannya yang terbanyak. Kalau terbanyak sih kemarin itu Anglo habis melahirkan juga banyak Mas. Anglo. Terus sapera ya juga. Sapera ada, juga banyak sanen. Kalau sanen belum saya pernah Mas, khusus buat indukan di sini. Oh, sanen belum pernah. Buat pengembangan. Buat perbaikan genetik mungkin ya Mas ya. Buat perbaikan genetik. Tapi adakah jenis-jenis tertentu yang ciri khas susunya mungkin agak lebih gurih atau lebih manis atau gimana? Kalau menurut pengetahuan saya Mas ya, ya dari obrolan teman-teman, dari sosial media, kalau kualitas susu itu etawa PE itu kualitas susunya katanya kental. Memang sih saya merasakan gitu. Oh, lebih kental. Cuma interval waktu jangka diperah itu enggak sepanjang sanen gitu. Mungkin etawa itu 3 bulan 4 bulan habis gitu. Padahal asupan gizinya sama gitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau sanen sampai berapa bulan nih Mas? Saya sanen itu
Sapera lah Mas. Sanen Sapera, belum Sap- sempat Sapera, sanen kan. Untuk saya kan pemula belum sempat pernah sanen. Kalau Sapera kemarin itu ada yang sampai 7 bulan, 8 bulan. Tapi kalau saya siklus kawin saya kawinkan Mas. Enggak Oh, saya gitu. tahan-tahan gitu. Hmm. Ketika kambing itu meskipun susunya masih 2 liter Mas ya. Mm-mm. Ketika dia siklus biologisnya ingin kawin, saya Ya. kawinkan. Oh gitu, jadi nggak Sambil nunggu. merah, sambil saya kawinkan kan. Nanti Hmm. kan habis sendiri namanya itu kering kandang. Ketika susunya kering dia berarti sudah bunting. Oh ya, jadi nggak nunggu harus habis dulu baru itu dikawinkan enggak ya? Enggak. Oh, gitu. Saya tergantung siklus biologisnya kambing itu sendiri. Biologisnya. Nah, Karena kita mengikuti alami kan, alami itu udah tahu gitu ya Mas ya. gitu loh. Oh ini produknya teman-teman, ini susunya. Ya lupa, dituangkan dulu Mas. Oh. Tuangkan dulu Mas. Mantap. Tuangkan Ini dulu. teman-teman. Kita podcast. Kalau mau tapi mencicipi susu minumnya kambing susu. silakan datang. Oh bisa ya Ke ke sini ya Mas ya. Kandang 7 Pagi Goat Farm, Timur SMA Negeri 1 Surono, Wonosobo. Nah, itu teman-teman alamatnya dicatat. Alamatnya. Google Map ada kok. Google Map ada. 7 Pagi Farm ya Mas ya. 7 Pagi Goat Farm. Ini yang baru meres ya Mas ya. Baru Nah, kalau yang baru meres ini bau berengusnya agak nggak ada ya Mas ya. nggak ada. Hmm. Sebenarnya bau perengus itu tergantung pakan Mas. Tergantung Kalau pakan. pakai pakan kering silase simpan itu agak berkurang kalau menurut saya. Oh gitu. Iya. Kalau pakai pakan Tapi alami, kandang juga loh Mas. Oh, Kebersihan kandang juga pengaruh. hmm, Kalau kandangnya bersih, kambingnya bersih, mungkin susu itu nggak terlalu beraroma kambing gitu. oh ya. Jadi mulai dari pakan, kebersihan, terus apa lagi Mas yang mempengaruhi? Bau Pakan, kebersihan, terus apa lagi Mas ya? Minuman, vitamin atau gimana? Kalau untuk vitamin saya kadang kala lah Mas. Kadangkala. Kadang kala untuk ngasihkan ke kambing itu kadang kala. Mungkin jenis mempengaruhi berengusnya Mas? Bau kambingnya? Kalau itu saya kurang tahu Mas ya. Kurang tahu ya? Nggak pernah meneliti. Ya, ya. Soalnya di sini Sapera, Anglo, Itawa itu jadi satu susunya. Oh gitu, langsung dicampur gitu Masih ya. campur jadi satu. Tapi pernah ngukur nggak Mas, satu kambing itu yang diperas itu dapat berapa liter, itu pernah ngukur nggak? Saya pernah kambing lokal Mas. Saya dulu pernah dapat dari tetangga sini kambing lokal itu dapat 3 liter ada. Oh itu yang kambing lokal. Lokal ada. Sapera 2 liter ada. Hmm. Jadi gimana Mas ya? Mungkin sudah apa Mas ya? Dari kambingnya sendiri gitu. Dari kambingnya sendiri. Nah ini kan misalkan kita ambil contoh Sapera ya Mas ya. Kan itu siklusnya sampai habis susunya itu kan 7 bulanan, kurang lebih ya. Kurang lebih 7 bulan. Nah itu dari bulan pertama sampai ke bulan ke-7 itu produksinya beda-beda nggak Mas? Atau ada mungkin di bulan kelima yang paling banyak? Oh gitu. Gimana? Kalau siklus untuk susu kambing itu Mas ya, ketika kambingnya sendiri itu birahi memuncak ingin kawin, itu ada beberapa ekor yang susunya turun. Oh Gitu. Ya tadi itu tadi Mas, saya kalau biologisnya ingin kawin, birahi saya kawinkan. Gitu ya. Jadi tergantung ini ya, birahinya ya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau antara bulan 1 sampai bulan 7 itu sebenarnya standar aja ya Mas ya. Untuk produksinya. Saja, iya. Maksudnya ini apa, stabil gitu loh. Gitu itu kan berarti tidak setiap hari keluar susu ya Mas ya. Kalau nggak dikawinkan berarti nggak keluar. Kambing itu diperah itu setelah melahirkan. Setelah melahirkan Setelah kan melahirkan. ya. Tapi ada beberapa itu yang saya kan pernah ngeliput di beberapa tempat ya Mas ya. Iya. Ada itu jenis sanen yang mungkin apa kelainan atau gimana ya Mas, nggak tahu. Itu belum dikawinkan tapi sudah keluar susu. Oh itu meskipun sedikit. ada memang seperti tapi itu. jarang gitu Mas kalau yang itu. Jadi memang 1001 lah. 1001 gitu ya. 1001 kayak gitu. Oke. Kalau normalnya kambing perah itu sehabis melahirkan baru keluar susu. Normalnya ya seperti itu.
Nah, kalau di hari ini Mas, ini susu kambing itu kalau dari petani ini Mas, harga berapa Mas? Kalau dari petani sekarang ini harganya turun Mas, 14.000 14.000 per liter itu ya Mas. per liter. Kalau diambil pabrik ya Mas. Ambil pabrik. Oke. Kalau kita jual ecer ya harganya ya segitu. 25. Itu yang ecer. Tapi kalau biasanya kalau ke pabrik gitu tuh ada minimal kirim berapa liter nggak Mas? Itu. Kalau ke pabrik itu kadang-kadang 1 minggu itu dikasih apa namanya Mas? Stok apa? Target. Dikasih target minimal 2.000, 1.000, 1.500 tergantung Mas. Kalau susu rame berapa aja ditampung. Kalau susu rame. Gitu ya. Nah, berarti ada masa-masa atau bulan-bulan tertentu yang ketika susu rame, ketika susu sepi gitu Iya ya Mas? ada. Biasanya sekitaran bulan apa Mas? Ini sekarang ini siklus sekarang bulan 2 Mas ya. Hitung mundur Februari, Januari, Desember, November, Oktober. Udah 4 bulan ini Mas. Susu siklus ini. Udah 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan 5 bulan juga. Oh gitu ya. Berarti jatuhnya juga lihat itu ya Mas ya, siklusnya ya Mas Iya. ya. Wajib. Tapi kalau peternakan sudah besar, sudah punya pasar sendiri itu enggak pengaruh kan. Nggak pengaruh ya. Enggak pengaruh susu siklus itu. Kalau buat pemula itu sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Saya dulu juga pernah merasakan. Nah itu teman-teman ya. Karena ya beda sama kambing-kambing lokal ya teman-teman. Harga kambingnya aja juga lebih mahal ya Mas ya. Mahal Mas. Sanen itu mahal Mas. Anglo juga mahal. Alpin juga mahal. Oke. Nah dulu kan kalau nggak salah belum ada sanen waktu kita Dulu lewat Mas, ya. masih pertama-tama beternak itu belajarnya kambing lokalan semua. Masih PE gitu ya, PE. Etawa gitu. Jawa Randu. Masih. Ya. Nah, dulu waktu ambil sanen Mas, itu di harga berapa dulu Mas? Waktu Dulu ambil sanen betina ini harganya kurang lebih itu dapat 20 juta. 20 juta itu yang Induk. sudah siap ini ya, siap Ya, siap kawin. produksi ya, siap kawin ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kadang mungkin ada pemula yang tanya ke saya Mas, harga sanen kan ya sekitaran segitu itu ya Mas ya. Segitu. Katanya, kok mahal sekali Mas Iya. ya. Ya beda sama harga kambing biasa teman-teman. Kambing perah itu memang agak di atasnya emang ya Mas ya. Dan jangan disamakan dengan domba juga teman-teman, karena kan beda kambing sama domba, lebih besaran kambing. Domba sebenarnya ada yang mahal sih Mas. Iya ada yang mahal sekarang memang. itu dorper itu kan lagi booming kan itu. Iya. Atau mungkin mau nyoba domba? Enggak Mas, saya hobinya ini. Fokusnya ini. Wah, itu teman-teman. Karena kambing itu enaknya itu ada penghasilan harian ya Mas. Ada penghasilan harian Dari susu. Nah. Orang beli eceran juga ada. Tuh teman-teman. Nah Mas Diki ini nggak hanya di ternak kambing teman-teman. Kalau teman-teman kesini ya, itu di sebelah sana itu ada buah naganya, ada kebun buah naga besar itu teman-teman. Di sebelah belakangnya itu ada kebun durian sama alpukat. Nah ini alpukat sama kelapa ya, kelapa teman-teman. Alpukat, kelapa sama kambing sama buah naga, itu lebih cuanan yang mana Mas? Kalau masalah cuan-cuanan itu gimana ya Mas ya? Ya saling ketergantungan Mas. Saling melengkapi. Melengkapi. Contohnya gimana Mas? Ya contohnya bang pakan saya dari kebun buah naga, randunya itu bisa dikasih makan kambing. Oh gitu. Nanti pupuk kandangnya ini bisa saya kasihkan ke buah naga gitu. Saling melengkapi. Saling membutuhkan, apa namanya, simbiosis mutualisme. Tapi kalau dari segi waktu teman-teman, ini yang belakang saya ini yang apa ya, tiap hari ya, ya, tiap hari. Bahkan gaji karyawan pun cuman dari susu aja kelihatannya ini.
dari susu. Oke, mantap. Nah, dulu pernah, kalau boleh tahu ini Mas ya, omset tertinggi yang pernah didapat dari susu itu berapa Mas? Dulu Mas. Tergantung pemeran Mas. Semakin banyak yang diperah kambingnya, semakin banyak omset kita juga gitu loh. Oke. Itu. Nah, dulu pernah yang terbanyak, paling banyak dapat berapa Mas? Malu saya Mas, malu. Ya sebagai maksudnya gambaran bagi pemula ini loh, gambaran bagi pemula. Ya kalau kita target 100 liter per hari itu bisa dikalikan Mas. Oh 100 liter ya, pernah harga, ya segitu harga ya? Normal susu kambing itu 17.000 kalau diambil pabrik kan. Iya itu. Jadi tinggal ngalikan aja, nanti kepotong pakan. Pakan gitu. kambing sama yang kerja gitu. Jadi 100 liter, jangan 17 wis. 14.000 aja. Sekarang ini. Nah, 14.000 kali 100. Iya. Udah 1.400.000. 1.400.000. Sekitaran segitu teman-teman ya. Itu per hari. Per hari, belum kepotong karyawan. Ya, ya kita omset itu kan namanya. Ya. Namanya omset itu kan laba kotor, teman-teman. Laba kotor, belum laba bersih. Kalau mau tahu laba bersihnya tanya langsung aja. Sini aja. Oh ya, bagi teman-teman yang ada di daerah Banyuwangi dan sekitarnya, hari ini tanggal 15 Februari sampai 16 Februari besok itu ada kontes kambing dan domba di lapangan Kali Ploso, teman-teman. Mungkin ada yang mau lihat ya kan. Nah, Masnya nggak turun, Mas? Turun, Mas. Turun. Wih, kangen mantap. Sama teman-teman. Nah, itu teman-teman. Nah, video ini mungkin nanti akan tayang nanti sore, teman-teman. Kita ramaikan acaranya. Oke. Ya kita support lah. Kita support. Sama-sama saudara pengusaha di peternakan ya kan. Mungkin ada teman-teman Mas yang masih belum tahu kegunaan dan manfaat dari susu kambing itu apa sih Mas? Apa sih bedanya dengan susu sapi biasa? Kalau susu kambing itu setahu saya Mas ya, itu high protein. Oh, proteinnya tinggi. Proteinnya tinggi, lemaknya rendah lemak, tinggi protein. Oh gitu teman-teman. Jadi sangat cocok untuk sekarang kan lagi tren diet ya, cewek-cewek kekinian, ibu-ibu kan kalau cocok minum susu kambing Mas. Bagi teman-teman yang tinggi. Suka nge-gym, fitness, olahraga, itu kan protein tinggi kan biasanya asupannya kan gitu Mas. Untuk pokoknya yang kecanduan hidup sehat silahkan minum susu kambing. Nah itu teman-teman. Dan memang beberapa kali saya ambil susu dari Mas Diki ya teman-teman. Itu banyak subscriber saya dan pelanggan-pelanggan saya itu merasakan anaknya yang sakit asma itu bisa sembuh. Sakit pernapasan juga bisa sembuh gitu loh. Bahkan kemarin saya kirim ke Jember teman-teman. Saya kirim ke Jember, ya mungkin subscriber saya yang dari daerah Jember bisa komen yang kemarin itu konsumsi susu ya kan. Nah itu bisa komen nanti untuk testimoni lah. Itu jadi manfaatnya ternyata banyak. Samurat. Dan teman-teman saya yang di sini tuh katanya setelah minum susu kambing itu katanya staminanya lebih apa ya Mas? Lebih greng gitu. Ya. Jreng. Ini bagi teman-teman yang mau malam Jumatan ya kan. Ya bisa lah ya. Atau bagi teman-teman yang kadang kan kita kerja itu sering capek, kadang udah masih jam 10, jam 11 itu ngantuk. Kalau minum susu ini itu stamina kita akan kembali teman-teman. Yang dirasakan oleh pelanggan saya seperti itu Mas ya, katanya murni tanpa bahan pengawet. Staminanya lebih ini ya. Walaupun tanpa olahraga loh ya maksudnya. Jadi cocok juga untuk para pekerja kantoran yang sibuk nggak ada waktu untuk olahraga ya. Gitu. Kalau susu kambing ini Mas, ini tahan nggak sih Mas kalau dikirim ke luar kota gitu Mas? Kalau saya kirimnya kan memang keluar kota Mas, ke Jogja. Oh gitu. Jadi dibekukan dulu. Oh di freezer gitu ya? Di freezer dulu. Kalau di sini sendiri itu buka kemitraan nggak Mas? Kalau mungkin ini ada teman-teman yang ingin bertanya.
gimana Mas ya, kalau buka kemitraan itu mungkin kalau kapasitas saya sekarang itu belum mumpuni. Belum ya. Karena saya juga baru merintis Mas. Baru merintis. Mungkin kalau kedepannya kambing saya sudah banyak, populasinya sudah banyak, Baru ya Mas ya. lahannya sudah penuh, mungkin bisa lah, Oke. bisa dibicarakan. Ya nambah lagi Mas. Ini kan lahannya masih banyak ya. Ini lahannya hektaran loh teman-teman. Mas Diki ini banyak, kalau kesini bisa lihat sendiri loh. Ini tempatnya asik, enak, buat nongkrong juga ada. Pokok enak lah dari sini. Rugi kalau nggak main kesini ya kan. Silahkan mampir. Nah, dan di sini juga sering teman-teman mahasiswa atau teman-teman pelajar Buat studi edukasi. banding kesini itu juga sering ya Mas ya. Sering. Tadi pagi aja ada Tadi pagi ada anak TK Mas. anak TK ya Taman kesini. kanak-kanak kesini. Taman kanak-kanak kesini teman-teman. Kalau mahasiswa gitu gimana Mas? Sering nggak? Mahasiswa kemarin dari Surabaya Mas. Dari Surabaya. Dari Surabaya kan tinggalnya di Balai Desa Wonosobo, terus diarahkan ke sini. Pemerintahan desa itu diarahkan ke sini. Kemarin ada di sini. Gitu teman-teman ya. Jadi buat edukasi juga ya Mas ya. Bagi ya kita bangkitkanlah semangat peternakan untuk khususnya di Banyuwangi. Oke Mas, terima kasih. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat. Bagi teman-teman yang minat dengan susu-susu kambing yang ada di sini juga silakan datang ke sini langsung bisa. Nanti chat nomor yang ada di bawah video bisa, di pojok kiri atas video juga bisa teman-teman ya. Nanti kita layani dengan sepenuh hati, kita bisa kirim-kirim, kita paketkan aja lewat logistik itu kan bisa nanti. Oke, itu saja teman-teman, kita doakan semoga rezekinya Masnya lancar selalu ya Mas ya. Kita doakan nanti tambah berkembang lagi. Amin. Mungkin bisa sampai ribuan ekor kan. Amin. Lumayan teman-teman ya kan. Oke, itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.